Cerita dimulai dengan kita diperlihatkan sebuah cahaya yang berada di dalam kegelapan. Fenomena ini disebut cahaya di ujung terowongan. Hal tersebut menandakan kalau seseorang akan terbangun dari sebuah kematian. Dan sekarang, sang MC berada dalam tahap tersebut, yang ngebuat dia bingung, kenapa gue bisa tiba-tiba mati? Karena hal terakhir yang dia ingat adalah berada di dalam kamarnya sendirian, sambil melihat kota dari jendela, dan akhirnya tubuh dia terbaring di atas kasur. Di sini dia berkata, apakah aku diracuni? Atau apakah aku dibunuh? Dia sendiri nggak tahu jawaban pastinya. Tapi yang jelas, memang banyak orang yang menginginkan dia untuk mati, karena dirinya adalah seorang raja. Ya, meskipun dia sekarang pengen tahu sebab kematiannya, gak ada yang bisa dia lakukan. Makanya gak ada pilihan lain selain menerima nasib dia saat ini. Perlahan-lahan secara kabur, dia mulai melihat ada manusia yang berbicara. Di sini dia bingung, apakah dirinya terlahir kembali? Tapi ketika pandangannya udah mulai jelas, dia melihat dua sosok orang ini. Ada cewek yang terlihat sangat cantik dan menawan, sedangkan yang pria terlihat seperti orang pekerja keras. Si pria itu menyebutkan kalau diri dia adalah ayah dari si MC. Yang itu artinya mereka berdua adalah orang tua dari MC. Dia mulai melihat ke sekitar. Kelihatannya sih normal-normal aja, setidaknya pada awalnya. Tapi waktu dilihat lagi secara detail, ternyata tempat ini itu sangat asing. Dan sang MC bertanya-tanya sebenarnya saat ini dia itu lagi ada di mana. Waktu pun terus berjalan. Ibunya yang bernama Alice adalah orang yang lembut dan baik hati. Tapi uniknya, dia adalah yang memegang kendali dalam keluarga ini. Dan ayahnya yang bernama Reynold adalah pria yang bisa diandalkan, walaupun sifatnya agak kekanak-kanakan. Sang MC sebenarnya bersyukur karena dirinya bisa punya keluarga yang penyayang. Tapi kehidupan dia saat ini, itu dipenuhi kesulitan yang bahkan gak pernah dia rasakan sebelumnya. Masalah tersebut adalah karena dirinya tidak bisa melakukan apapun, bahkan untuk sekedar mengontrol fungsi tubuhnya sendiri, itu aja nggak bisa. Ya ini sih sebenarnya memang masalah bayi pada umumnya aja. Gak lama kemudian, Alice mengajak MC untuk jalan-jalan keluar mengitari kota mereka tinggal. Di dalam perjalanan, MC menduga kalau dirinya telah dipindahkan ke masa lalu dalam periode yang jauh lebih kuno. Karena terlihat dengan jelas juga kalau orang-orang yang ada di dunia ini itu sering membawa senjatanya kemanapun mereka pergi. Bahkan si MC aja nggak tahu hal yang bernama eliksir dan menganggap kalau eliksir itu cuma sekedar obat yang dijual secara legal. Alice memanggil MC dengan sebutan Arthur. Jadinya biar nggak susah, kita panggil MC Arthur aja lah ya, mulai dari sekarang. Setelah jalan-jalan sebentar di luar, Alice mengajak Arthur untuk pulang. Sesampainya di rumah, Arthur berpikir, karena dirinya telah menganalisa lingkungan selama beberapa minggu terakhir, dirinya mulai yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi. Waktu Arthur lagi mikir dengan keras, tiba-tiba datang Reynold ayahnya yang langsung mengangkat Arthur. Dan gak cuma itu aja, ayahnya pun melempar dia ke udara. Yang ini ngebuat ibunya panik dan berteriak. Tapi gak cukup sampai situ aja, karena sekarang Reynold malah memutar-mutar Arthur dengan sangat keras juga. Yang pastinya hal tersebut ngebuat Arthur mual dan gak nyaman sama sekali. Alice pastinya memarahi Reynold dan menghukum dia dengan beberapa pukulan. Tapi setelah itu, dia mulai merapalkan Arthur dengan healing magic, yang ngebuat semua luka dari Arthur akhirnya sembuh secara total. Melihat hal luar biasa tersebut, Arthur langsung berkesimpulan kalau saat ini dirinya belum mengetahui apapun tentang dunia ini. Lalu kita berpindah ke flashback kehidupan masa lalunya Arthur. Dia bercerita, di kehidupan sebelumnya, aku adalah seorang raja. Aku memimpin pasukan dan mengalahkan semua wakil negara di dunia melalui sebuah duel. Tapi dari semua pencapaianku itu, aku belum pernah sesombong diriku saat ini. Kembali ke masa sekarang, ternyata dia udah berhasil merangkak. Arthur berhenti di depan sebuah cermin dan berkata, walaupun udah berbulan-bulan dia pindah ke dunia ini, tapi tetap aja dia nggak terbiasa dengan nama panggilan dari kedua orang tuanya yang terkesan terlalu imut.
Padahal kan dia dulunya adalah seorang raja. Setelah aktivitas yang dia lakukan tadi, Arthur mulai tidur, atau lebih tepatnya pura-pura tidur sampai ibunya pergi. Arthur langsung beranjak dari tempat tidurnya dan menuju tempat terbaik, yaitu perpustakaan. Alasan utama dia melakukan hal tersebut itu adalah untuk mencari informasi soal dunia yang dia tempati sekarang. Yang saat ini, Arthur udah dapat beberapa informasi penting soal peta dunianya. Di Katen adalah tempat dia dilahirkan, dan di situ terdapat 3 kerajaan utama. Ada Elinoir, kerajaan elf di kedalaman hutan, kerajaan bawah tanah yang dihuni oleh para dwarf, dan Sapin, kerajaan manusia sekaligus merupakan wilayah terpadat. Lalu, sistem di dunia ini adalah kerajaan, yang rajanya dipilih berdasarkan keturunan. Arthur menganggap kalau dunianya saat ini itu cukup terbelakang dibanding dunia dia sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya magic. Beda sama dunianya dulu yang pakai ki sebagai core utama kekuatan, di dunia ini mereka memakai mana, dan mana itu bisa diperoleh dari sekitar kita. Mana ini bisa dipakai dengan beberapa cara, tapi ada 2 cara yang paling umum dipakai, yaitu augmentasi dan sihir. Augmentasi adalah memperkuat tubuh mereka dengan mana, memungkinkan mereka untuk memiliki kekuatan, pertahanan, dan ketangkasan yang luar biasa. Tapi kelemahannya adalah jangkauan serangan yang terbatas. Sedangkan penyihir memancarkan mana ke dunia luar, memungkinkan mereka untuk mengatur sekelilingnya sesuai keinginan mereka. Namun mereka harus menambahkan inti mana mereka sendiri dengan mana dari dunia luar untuk membuat mantra. Dan di antara mereka semua, ada tipe penyihir langka yang bisa melakukan penguatan. Tipe ini disebut emitter, dan ibunya merupakan salah satu penyihir langka tersebut. Setelah membaca semua hal tersebut, di sini Arthur ingin mempraktikkan cara untuk mengumpulkan mana. Tapi waktu Arthur baru aja mau fokus, tiba-tiba ibunya ngegap Arthur yang lagi di perpustakaan, yang ngebuat dia gagal untuk mengumpulkan mana. 2 tahun telah berlalu. Di dalam perpustakaan yang sama, kita melihat Alice yang sedang menulis sebuah catatan. Dalam catatan tersebut, Alice banyak memuji soal Arthur yang sangat imut dan sangat pintar. Dia pun sangat mengkhawatirkan Arthur. Dia khawatir kalau Arthur itu harus mendapatkan perhatian ekstra. Bahkan Alice menilai kalau Reynold pun gak bisa diandalkan juga, karena dia malah mengajarkan Arthur cara untuk berkelahi. Setelah sering berjalan-jalan sama Arthur, Alice menyadari satu hal, kalau anaknya ini sangat suka pergi ke jalur pedagang kecil di pusat Asber. Jadinya, yang biasanya Alice pergi belanja 2 kali seminggu, sekarang jadi setiap hari. Dan terlihat juga kalau Arthur sangat tertarik terhadap magic. Terlihat jelas dari ekspresinya ketika melihat seseorang memperagakannya. Alice berkata kalau pertumbuhan Arthur itu sangat cepat. Jadinya dia penasaran kira-kira ketika dia udah dewasa itu bakal kayak gimana. Tapi kalau dilihat dari ayahnya, Alice yakin kalau Arthur pun akan menjadi seorang petualang. Tapi Alice pun lagi-lagi khawatir dan berharap kalau Arthur nggak bakal jadi remaja yang naif, yang berpikir kalau petualangan itu semuanya akan terasa mudah. Makanya untuk membantu Arthur mencapai kedewasaan tersebut, dia akan membantu Arthur untuk terus belajar. Tapi sekarang belum waktunya. Setelah catatan Alice selesai, kita berpindah ke Arthur yang lagi memandang keluar dari jendela. Di sini dia berkata, sudah 2 tahun berlalu sejak perjalanan pertamaku untuk belajar. Aku telah belajar banyak sejak saat itu, tapi aku selalu tertarik untuk mempelajari hal-hal baru setiap harinya. Sambil melihat Reynold merapalkan sebuah mantra, di sini Arthur bertanya-tanya, kira-kira apa yang bakal dilakukan sama ayahnya? Dan tiba-tiba Reynold mengangkat kedua tangannya yang membuat Arthur terkejut. Terkejut karena apa? Kita bakal lihat di pembahasan selanjutnya besok. Jadi, makasih udah nonton.